Kampung Cibadak merupakan kampung yang pertama kali dibuka dan dijadikan pemukiman oleh warga desa Warung Banten. Hal ini sejalan dengan proses perpindahan masyarakat adat Kasepuhan Cibadak yang berasal dari turunan Sajra dan telah berpindah sebanyak 12 kali hingga akhirnya memutuskan untuk menetap di Kampung Cibadak, desa Warung Banten. Hingga kini, Kampung Cibadak masih memegang teguh nilai-nilai yang diajarkan secara turun-temurun dari leluhurnya, serta masih tetap menjalankan berbagai kegiatan tradisi mereka, terutama aktivitas yang berkaitan dengan bercocok tanam padi. Aktivitas bercocok tanam padi pada masyarakat adat Kasepuhan Cibadak merupakan kegiatan sakral yang harus dilakukan secara tertib dan teratur. Ketabuhan-ketabuhan dalam setiap aktivitas tersebut merupakan manifestasi dari ungkapan rasa syukur terhadap Sang Pencipta yang harus dilakukan secara sakral dan penuh hikmat. Hal tersebut tergambar dari salah satu tradisi ngarempug yang ada di Kasepuhan Cibadak. Adapun peralatan yang digunakan adalah halu atau aluk dan lesung. Pada waktu yang telah ditentukan, tampak ibu-ibu sibuk menyiapkan alat-alat perlengkapan upacara. Di antaranya, sesajen yang terdiri atas kelapa muda, rujak manis, telur, buah-buahan, bubur, dan 7 macam bunga. Sesajen itu diletakkan pada tempat yang telah disediakan, kecuali rujak dan telur yang disimpan di badan lesung atau sarukna. Ritual nutu dilakukan dalam sebuah pondok yang disebut saung lisung, yang letaknya tidak jauh dari leit atau lumbung padi, dengan maksud agar tidak menyulitkan ketika padi yang akan ditumbuk diangkut dari leit atau tempat penyimpanan padi ke saung lisung, tempat berlangsungnya upacara. Bentuk halu dan lisung merupakan representasi dari lingga dan yoni. Lingga berarti jantan dan yoni berarti betina. Dalam arti lain, hal ini merupakan sifat dari kesuburan. Lambang kesuburan dalam mitologi Sunda dikenal dengan hadirnya sosok Dewi Sri atau Nyi Pohaci. Maka, sakralitas masyarakat dalam aktivitas nutu merupakan penghormatan kepada Dewi Sri tersebut. Kegiatan nutu yang dilakukan ibu-ibu dikenal pula dengan sebutan tutunggulan. Disebut tutunggulan karena kegiatan membuka halu ke dalam lisung menimbulkan suara yang berirama. Selama berlangsungnya upacara ngarempug yang sakral, ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh seluruh peserta, yaitu mereka tidak boleh bersenda gurau. Suasananya harus hikmat. Bunyi tutunggulan atau bunyi ngarempug yang dihasilkan oleh ketukan halu dan lesung menghasilkan ritmik yang indah, menyemangati ibu-ibu yang sedang menumbuk padi sambil bercengkrama satu sama lain.
Cerita, canda, tawa, dan bunyi halu pada lesung menghidupkan suasana pagi di Saung Lisung. Bunyi alami dari ketukan-perketukan halu menghasilkan irama yang khas. Ditambah lagi alunan kidung serta tabuhan angklung, buhun, dan dog-dog-lejor membuat tutunggulan atau ngerempug ini menjadi semakin menarik. Disinilah letak keindahan dari ngerempug, sehingga ngerempug digolongkan sebagai suatu bentuk tradisi yang amat harus dijaga dan dilestarikan.
Hare